tubuh yang memerlukan, termasuk sel-sel otot jantung, otot, dan lain-lain agar dapat berfungsi sebagai semestinya. Kembali oleh lipoprotein yang disebut HDL tadi untuk dibawa kembali ke hati. Selanjutnya akan diuraikan lalu dibuang ke dalam kandung empedu sebagai asam empedu. LDL mengandung lebih banyak lemak daripada HDL sehingga ia akan mengambang di dalam darah. Protein utama yang membentuk LDL adalah ApoB. LDL dianggap sebagai lemak yang jahat karena dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah. Sebaliknya, HDL disebut sebagai lemak yang baik karena dalam operasionalnya ia membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati. Ya, itu kolesterol jahat dan kolesterol baik yang tadi dijelaskan oleh dokter. Ya, dan kembali, agak panjang betul, supaya ya, pemirsa dapat memahami lebih dan jelas. juga kaitan dengan minyak goreng ini, Dok. Kalau minyak goreng, gimana sih kita bisa memilih yang tentunya bisa berkaitan baik dengan kolesterol yang baik, Dok? Ya, tentu saja dengan memilih minyak yang titik asapnya relatif rendah, tetapi agak sulit, bukan? Melakukan percobaan sementara sedang berbelanja, idealnya minyak yang terbuat dari sayur lobak, biji bunga matahari, dan daun zaitun adalah yang terbaik, namun harganya sangat mahal. Maka yang dapat direkomendasikan dengan mutu terbaik dan harga terjangkau adalah minyak yang dibuat dari biji kelapa sawit merah. Oh, jadi itu yang direkomendasikan, ya, biji minyak kelapa sawit merah. Karena terjangkau. Ya, Dok. Pemirsa dan juga saya, Dok, ingin tahu lebih jelas lagi, kiranya dokter bisa memberikan kiat-kiat ataupun tips-tips. Nah, bagaimana mencegah terjadinya penumpukan lemak akibat kolesterol jahat di dalam tubuh, Dok? Silakan. Ya. Makanlah makanan tinggi serat. Hindari makanan jenis junk food. Gunakan minyak MUFA atau monounsaturated fatty acid dan PUFA, polyunsaturated fatty acid. Suplementasi minyak ikan yang mengandung omega 3, vitamin antioksidan, dan pertahankan berat badan ideal. Apabila pengaturan gaya hidup tidak mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, maka pasien harus mengkonsumsi obat. Saran yang manis sekali dari Dr. Mel Tobing. Pemirsa, kita telah mendengar cukup banyak tentang penyakit perlemakan hati atau masalah pemakaian minyak untuk memasak dan juga menggoreng, dan bagaimana kolesterol dapat dibedakan berdasarkan efeknya bagi kesehatan tubuh kita. Pastikan setelah yang satu ini saya Freddy Su dan juga Dr. Mel Tobing akan kembali lagi dan juga membahas mengenai hubungan artritis dan cuaca. Jadi tetap bersama kami di SHI Talk. Seringkali keluhan nyeri meningkat pada saat cuaca sedang dingin dan ketika baru bangun tidur di pagi hari. Belum ada penelitian memang. Pemirsa, terima kasih tetap bersama saya Freddy Su, Su Nien Chang, dan Dr. Mel Tobing. Bersama SHI Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas mengenai minyak dan juga perlemakan ataupun juga fatty liver, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak nyeri sendi ataupun yang sering disebut dengan artritis, yang seringkali menyerang siapa saja tanpa mengenal kelompok, tanpa mengenal usia, bahkan juga jenis kelamin. Dan seringkali keluhan nyeri sendi ini muncul di pagi hari di mana udara masih dingin. Pemirsa, nyeri sendi tiba-tiba menjalar di sekitar persendian, termasuk lutut dan juga tumit. Keluhannya ini akan bertambah apabila cuaca semakin dingin. Dan tentunya akibatnya penderita artritis tidak dapat langsung melakukan aktivitas secara normal, di mana umumnya mereka yang mengalami gangguan ini akan mengambil minyak gosok dan digosok untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga nyeri akan berkurang. Tetapi
kalau kita pikir-pikir lagi, kalau menggosok terus, apakah bahaya minyak yang kita gunakan? Di mana kita bisa menyadari bahwa minyak antiinflamasi yang umumnya dipakai itu memiliki efek yang berbahaya, efek yang dahsyat, dan juga pemakaian jangka panjang ini tentu akan berbahaya untuk kelanjutannya. Lalu, apa nih yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang menyiksa ini? Kita lanjutkan obrolan kita bersama Dr. Rumia L. Tobing. Dok, cuaca dingin ada kaitannya dengan penyakit artritis. Nah, ini yang pertanyaannya adalah, kenapa kok hubungannya antara cuaca dingin selalu dikaitkan dengan nyeri sendi? Kenapa, Dok? Ya, baik. Pertama sekali, kita perlu memahami bagaimana proses patofisiologi penyakit artritis. Tentu pemirsa masih ingat pada materi diskusi kita di episode yang lalu. Pada gambar berikut ini memperlihatkan titik-titik sendi di mana sering mengalami nyeri akibat inflamasi yang disebabkan artritis. Seringkali keluhan nyeri meningkat pada saat cuaca sedang dingin dan ketika baru bangun tidur di pagi hari. Belum ada penelitian memang yang mampu menjelaskan hubungan timbal balik antara cuaca dingin dengan radang artritis sendi. Ya. Seperti itu, Dok, ya? Ya. Nah, kalau misalnya cuaca dingin sudah menyerang, Dok, bagi penderita artritis, langkah-langkahnya apa, Dok? Baik, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. Penanganan yang mendasar adalah mengatasi nyeri inflamasi sendi tersebut dengan obat anti nyeri seperti pada gambar ini. Efek nyeri akibat degradasi tulang rawan persendian perlu diterapi untuk menghentikan nyeri yang berulang-ulang. Selain itu, pasien perlu dibantu dengan krim analgesik. Gambar kedua ini hanya merupakan contoh. Pemakaian krim analgesik topikal sifatnya hanya mengurangi rasa nyeri dengan memberi efek termal yang menghangatkan. Ya, dokter tadi sempat mengatakan bahwa ada dengan jenis minyak-minyak gosok, dokter, ya. Nah, Dok, ya, efek samping dari pemakaian minyak jenis seperti Woodlook, lalu juga Wintergreen. Nah, ini kan saya perlu tahu, Dok, juga pemirsa, perbedaan kedua jenis minyak ini dari asam lemak cetylated, Dok, ya. Seperti apa penjelasannya, Dok? Ya, baik. Memang minyak Woodlook dan Wintergreen atau dikenal dengan istilah parem pada masyarakat sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional baik di Indonesia maupun di Cina dan umumnya negara-negara Asia. Minyak ini memberikan efek termal yang menghangatkan dan mengurangi nyeri saja. Namun beberapa penelitian terkini dari Amerika menyebutkan bahwa pemakaian minyak ini akan dapat berakibat fatal sebab mengandung racun yang terserap masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Pada beberapa kasus juga ditemukan bahwa pemakaian minyak parem pada bayi dan anak-anak bisa mencetuskan keadaan yang mirip dengan sindrom Reye yang berakibat kematian mendadak. Itulah sebabnya pemakaian minyak ini dan parem umumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan pada waktu jangka panjang. Asam lemak cetylated terbuat dari protein tumbuhan dan hewan sapi yang diformulasikan dalam bentuk krim. Manfaatnya adalah untuk membentuk daya tahan sendi yang sedang mengalami peradangan ataupun inflamasi. Asam lemak cetylated mampu menembus barrier lapisan kulit dan meresap cukup baik hingga ke dalam persendian sehingga efek anti-analgesik juga diperoleh secara langsung. Ya, itu adalah bedanya minyak jenis Woodlook dan Wintergreen dan juga perbedaan dari asam lemak cetylated, ya, Dokter, ya. Sangat jelas sekali, Dokter, tadi semua menjabarkan mengenai banyak hal yang disampaikan kepada pemirsa. Dok,
sarannya nih pasti dok yang saya ingin butuhkan dan juga untuk pemirsa bagi penderita artritis untuk mengatasi masalah nyeri inflamasi dok. Silakan. Ya baik, sebelum saran